wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman dan Mbak Pandu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang chapter 13. Di sini tentang support media. Saya sendiri Farah Najmifi, kemudian ada teman saya Novadia Sabriani, kemudian ada Nurjana dan Ria Adiaswati. Selanjutnya untuk presentasinya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Deswati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai support media. Support media sendiri itu adalah media pendukung yang digunakan untuk menjangkau orang-orang di pasar sasaran yang mungkin belum terjangkau oleh media utama dan untuk memperkuat atau mendukung mereka dari para advertiser. Nah, mungkin kita menyadari nih betapa banyak cara berbeda untuk menyampaikan pesan dan seberapa sering kita mendengar juga melihat iklan itu sendiri, non-traditional media dan juga media non-tradisional. Nah, kalau untuk media alternatif ini itu biasa disebut juga dengan media periklanan luar rumah atau media periklanan luar ruang. Contohnya itu seperti reklame, billboard, sarana transit seperti iklan di bus, taksi, subway, dan juga poster. Untuk non-measure media sendiri itu artinya adalah media tidak terukur. Meskipun banyak dari media tidak terukur ini seringkali benar-benar diukur, namun ia tidak diverifikasi oleh pihak ketiga. Contohnya itu seperti promosi, kupon, pencarian berbayar, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah media non-tradisional, di mana media non-tradisional ini mengacu pada apa saja yang dapat digunakan untuk menempatkan merek dan membuat merek tersebut menjadi menarik. Contohnya itu ada balon iklan, terus juga ada billboard, mobile billboard, dan lainnya. Nah, untuk karena media tradisional ini masih menjangkau massa yang banyak, bedanya dengan media non-tradisional ini memiliki kemampuan untuk mengasah target itu lebih secara tajam dari sisi geografisnya dan juga dari sisi perilakunya. Nah, periklanan non-tradisional ini adalah salah satu segmen dari out of home yang tumbuh paling cepat karena dia itu bertarget dan berfokus pada customernya lebih tajam. Jadi untuk slide selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai out home media. Jadi out home media itu apa? Out home media ini adalah segala media visual yang berada di luar lingkungan rumah tangga yang memuat pesan periklanan untuk khalayak ramai. Out of home media ini dapat berbentuk papan iklan berukuran raksasa di jalan raya, poster pada bangunan, di bandara, terminal bus atau kendaraan, dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Strukturnya ini bisa berdiri sendiri, ditumpangkan pada bangunan, ataupun menempel di suatu bidang permukaan. Gambar yang bisa terlihat pada gambar 13.1 ini pada tahun 2001 total outdoor expenditure itu sebesar 5,3 billion, di mana paling besar persenannya adalah berada di billboard. Tetapi pie yang lain seperti alternatif outdoor, transit, dan street furniture ini juga semakin banyak penggunaannya. Jadi bukan hanya sekedar di billboard, melainkan sekarang juga semakin berkembang kan. Jadi penggunaannya pun semakin meningkat. Nah, selanjutnya ini karena tadi ya fokus OOH atau out of home advertising itu adalah audiens yang sedang on the go atau iklan-iklan dipasang di tempat publik, maka di sini ada dua jenis outdoor advertising, ada OOH statis dan juga ada OOH dinamis. Dimana out of home media yang statis ini adalah contohnya seperti billboard dan street furniture. Billboard itu adalah papan ukuran raksasa ya, seperti yang kalian sudah tahu. Kalau misalnya street furniture ini juga nggak jauh bedanya sama si billboard, cuma konsepnya aja yang berbeda. Kalau street furniture itu biasanya diukir di papan ukuran raksasa tapi di perabotan. Biasanya ada di kotak telepon, halte bis, dan lain sebagainya. Nah, kalau out of home media yang dinamis ini, itu mungkin contohnya lebih tergambar kalau misalnya kalian pernah melihat bis umum yang penuh dengan warna-warni pesan iklan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang out of home yang dinamis. Jadi kayak iklan dalam kereta api, terus ada di pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya.
Contoh-contoh lainnya itu ada transit advertising, itu adalah media yang dapat digunakan yang dianggap bisa menemani mobilitas pelanggan dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk transit advertising sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada slide di bawahnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini berisikan gambar-gambar yang dapat kalian lihat. Di sini itu adalah bahwa zaman di era sekarang ini billboard atau media-media OOH itu tidak terbatas hanya sekedar billboard biasa, namun juga sudah ada inovasi seperti billboardnya jadi lebih gambarnya jadi 3D, terus ada iklan balon, terus juga ada inovasi-inovasi lainnya. Ini adalah iklan ruang yang sudah ada sejak lama dan juga tentunya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lebih luas, terutama jika kita tinggal di daerah perkotaan atau di pinggiran kota. Alasan utama advertiser memakai iklan luar ruang itu karena kesuksesan iklan luar ruang ini berkelanjutan. Kenapa? Karena kemampuannya untuk tetap inovatif melalui teknologi. Contohnya aja misalnya ada iklan udara, di mana iklan udara ini umumnya media ini tidak mahal secara absolut dan dapat berguna untuk menjangkau pada pasar tertentu. Misalnya Coppertone sering menggunakan skywriting di area pantai untuk mempromosikan tanning lotionnya. Nah, contoh kedua itu adalah mobile billboard. Jadi mobile billboard ini merupakan media promosi yang menggunakan kendaraan. Dalam hal ini tuh ada truk atau minibus khusus untuk berkeliling di rute-rute jalan yang memiliki kepadatan kendaraan dan akses ke keramaian kota. Nah, kendaraan ini memang secara khusus dibuat untuk hanya berfungsi sebagai media iklan, berbeda dengan alat transportasi umum yang dimanfaatkan untuk media iklan seperti bus antar kota atau taksi. Ini memberikan khususan karena memang rute dan waktu berhenti kendaraan akan senantiasa terpantau menggunakan teknologi GPS. Lanjutnya ada media dalam toko atau in-store media, di mana in-store media ini periklanan yang ditujukan untuk mempromosikan produk mereka di dalam supermarket atau toko lain. Jadi kayak ada di spanduk yang kita bisa lihat di mall-mall, dan juga contoh-contoh yang bisa kalian lihat di dalam slide ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari out of home media. Pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai kelebihan dari out of home media. Jadi kelebihannya itu adalah wide coverage of local market, di mana dengan penempatan yang tepat, basis exposure yang luas dimungkinkan menjangkau masyarakat yang luas. Selanjutnya adalah yang kedua, frekuensi. Karena siklus pembelian itu biasanya untuk periode 30 hari, konsumen itu biasanya terekspos beberapa kali sehingga menghasilkan frekuensi yang tinggi. Selanjutnya adalah fleksibilitas geografis, di mana iklan luar ruangan ini dapat ditempatkan di sepanjang jalan raya, dekat toko, atau di papan iklan seluler, hampir di mana saja yang diizinkan oleh undang-undang. Selanjutnya, yang keempat adalah kreativitas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya yang dapat kalian lihat di gambar 13.1, iklan luar ruang ini bisa sangat kreatif, seperti dari cetakan yang besar, warnanya yang lebih mencolok, dan elemen lainnya yang menarik perhatian. Selanjutnya, yang kelima adalah kemampuan menciptakan kesadaran. Karena dampaknya dan kebutuhan akan pesan yang sederhana, outdoor advertising dapat menyebabkan tingkat kesadaran yang tinggi. Selanjutnya adalah efisiensi. Outdoor itu biasanya memiliki CPM yang sangat kompetitif jika dibandingkan dengan media lainnya. CPM rata-rata di luar ruangan kira-kira setengah dari radio dan jauh lebih sedikit daripada TV, majalah, dan juga surat kabar. Selanjutnya adalah efektivitas, di mana iklan luar ruang ini seringkali dapat menghasilkan penjualan seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di sebelumnya. Dalam sebuah studi yang dilaporkan oleh iklan, ada survei yang mengatakan bahwa mereka telah menghubungi nomor telepon yang mereka lihat di iklan luar rumah. Sebuah studi dilaporkan oleh Mukesh Bhargava dan Naven Dontu menunjukkan bahwa iklan luar ruang dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada penjualan, terutama apabila digabungkan dengan promosi.
Nah, selanjutnya ada kemampuan produksi, di mana teknologi modern ini telah mengurangi waktu produksi untuk lokasi periklanan dan iklan luar ruang untuk memungkinkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah kelemahan dari out of home media, di mana yang pertama adalah waste coverage. Jadi, walaupun dimungkinkan untuk menjangkau khalayak yang lebih spesifik, dalam banyak kasus out of home advertising ini menghasilkan cakupan limbah yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan pesan terbatas. Kenapa? Karena kecepatan kebanyakan orang yang lewat itu cepat, jadi waktu pemaparannya itu menjadi pendek. Kemudian pesannya menjadi dibatasi pada beberapa kata atau ilustrasi saja. Yang ketiga adalah wear out, di mana wear out ini karena frekuensi exposure yang tinggi di luar ruangan dapat menyebabkan orang-orang itu cenderung bosan melihat iklan yang sama setiap harinya. Yang keempat atau selanjutnya ini adalah cost atau biaya. Karena berkurangnya papan nama yang tersedia dan biaya yang lebih tinggi terkait dengan barang habis pakai, iklan luar ruangan ini bisa mahal, bisa menjadi lebih mahal. Selanjutnya adalah masalah pengukuran. Jadi salah satu masalah yang lebih sulit dari periklanan luar ruang itu terjadi pada akurasi pengukuran jangkauan dan juga frekuensi. Selanjutnya adalah image problem, di mana iklan luar ruang ini telah mengalami beberapa masalah citra serta beberapa pengabaian di antara para konsumen. Nah, singkatnya iklan luar ruang ini memiliki kelebihan dan kekurangan bagi pemasar. Jadi lebih dikhususkan atau lebih dipilih lagi media apa yang cocok yang dilakukan oleh para marketers untuk memilih periklanan media yang hendak. Selanjutnya adalah transit advertising yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Novadia Sabriani. Nah, iklan advertising ini adalah iklan yang ditempatkan di atau pada moda transportasi umum atau di area transportasi umum. Nah, dengan menggunakan metode periklanan ini, iklan dapat ditempatkan di mana saja, mulai dari sisi bus, kereta api, dan taksi, di dalam kereta, di dalam stasiun bus, dan di dekat platform kereta atau bus. Selanjutnya yaitu types of transit advertising atau jenis-jenis iklan transit. Nah, di sini jenis-jenis iklan transit itu ada 3. Ada inside cars, ada outside posters, ada station platform and terminal posters. Nah, yang pertama yaitu inside cars. Nah, inside cars ini biasanya ditempatkan di atas kursi dan di area bagasi yang mengiklankan restoran, stasiun TV atau radio atau segudang produk dan lain-lainnya. Nah, biasanya inside cards ini berada pada di dalam transportasi umum tersebut. Nah, yang kedua yaitu outside posters. Nah, outside poster ini dapat muncul di samping, belakang, dan atau atap bus, taksi, kereta api, dan kereta bawah tanah, dan kereta troli. Biasanya outside posters ini biasanya itu dia di luar dari transportasi umum tersebut. Nah, contohnya di bawah ini yaitu ada bus yang mengiklankan permen Mentos. Nah, yang ketiga dari jenis transit advertising ini yaitu station, platform, and terminal posters. Nah, ini biasanya yang muncul di stasiun kereta atau kereta bawah tanah. Nah, terminal biasanya juga muncul di terminal maskapai penerbangan dan sejenisnya adalah semua bentuk iklan transit. Contohnya itu ada di bawah. Kekurangan dari iklan transit. Yang pertama yaitu faktor citra. Bagi banyak pengiklan, iklan transit tidak membawa citra yang mereka inginkan untuk mewakili produk atau layanan mereka. Beberapa pengiklan mungkin berpikir bahwa nama mereka di sisi bus atau di bangku halte bus tidak mencerminkan baik di perusahaan. Yang kedua yaitu jangkauan. Meskipun keuntungan dari pengiklan
periklanan transit ini adalah kemampuannya untuk memberikan exposure kepada sejumlah besar orang. Audiens ini mungkin memiliki gaya hidup dan atau karakteristik perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan target pasar secara keseluruhan. Misalnya nih, di daerah pedesaan atau pinggiran kota, angkutan umum itu terbatas atau bahkan tidak ada, sehingga medianya kurang efektif untuk menjangkau orang-orang ini. Yang ketiga yaitu cakupan limbah. Nah, untuk produk yang tidak memiliki segmen geografis tertentu, bentuk iklan ini menimbulkan banyak limbah. Masalah lainnya adalah bus yang sama mungkin tidak menjalankan rute yang sama setiap hari. Nah, untuk menghemat keausan pada kendaraan, beberapa perusahaan mengganti rute kota dengan rute pinggiran kota yang lebih panjang. Nah, dengan demikian, sebuah bus itu mungkin pergi ke pusat kota satu hari dan mencapai kelompok sasaran yang diinginkan, tetapi pada hari berikutnya berada di pinggiran kota di mana potensi pasarnya itu mungkin kecil. Terus kekurangan dari iklan transit ini yang keempat yaitu batasan penyalinan atau coffee dan kreatif. Mungkin sangat sulit untuk menempatkan iklan yang penuh warna dan menarik di kartu atau bangku, dan sementara banyak kopian dapat diberikan di dalam kartu, di luar bus dan taksi. Pesannya cepat berlalu dan poin kopiannya juga singkat yang diperlukan. Kekurangan yang terakhir yaitu suasana hati penonton. Nah, duduk atau berdiri di kereta bawah tanah yang ramai mungkin tidak kondusif untuk membaca iklan, apalagi mengalami suasana hati yang ingin diciptakan pengiklan. Nah, pesan iklan yang kontroversial ini dapat menyebabkan perasaan kurang positif. Demikian pula, terburu-buru melalui bandara dapat menimbulkan kecemasan yang membatasi keefektifan iklan yang ditempatkan di sana. Selanjutnya yaitu pengukuran audiens dalam periklanan transit. Nah, seperti halnya iklan outdoor, dasar biaya untuk transit adalah jumlah pertunjukan atau pemaparan. Nah, dalam periklanan transit, 100 penayangan itu berarti satu iklan muncul di setiap kendaraan dalam sistem. Menampilkan 50 berarti setengah dari kendaraan membawa iklan. Nah, jika kita memasang iklan semacam di taksi, mungkin tidak mungkin untuk menentukan siapa yang diekspos kepada mereka. Nah, informasi tarif berasal dari penjual iklan transit dan informasi audiens sangat terbatas. Begitu banyak informasi yang dibutuhkan pemasar untuk membeli iklan transit tidak datang dari sumber yang sepenuhnya yang objek. Nama saya Nurjana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promosional produk marketing. Nah, jadi promosional produk marketing ini adalah media atau metode periklanan atau promosi yang menggunakan produk promosi berupa barang yang dicetak dengan nama pengiklan, logo, atau pesan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek di antara konsumen. Nah, produk promosi itu sendiri adalah alat pemasaran yang sangat kuat karena memungkinkan merek untuk terhubung dengan konsumen dengan melibatkan indera mereka. Sebagai satu-satunya bentuk periklanan yang memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan merek pada tingkat fisik, produk promosi seringkali menciptakan pengalaman merek yang lebih berkesan terhadap konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih keuntungan maupun kerugian dari menggunakan metode promosional produk marketing ini. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keuntungannya. Yang pertama itu selektivitas. Nah, untuk selektivitas karena item dengan menggunakan metode ini itu didistribusikan langsung ke target pelanggan kita gitu. Jadi media ini itu menawarkan tingkat selektivitas yang tinggi, dan juga komunikasi tersebut didistribusikan ke penerima yang perusahaan tersebut inginkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu fleksibilitas.
di mana pesan sesederhana logo aja gitu dapat disebarkan melalui berbagai cara. Baik perusahaan kecil maupun besar dapat menggunakan media ini untuk berbagai tujuan yang dibatasi hanya oleh kreativitas mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu frekuensi, di mana sebagian besar metode ini itu dirancang untuk retensi. Misalkan contohnya gantungan kunci, kalender ataupun pulpen itu tetap menjadi barang yang diinginkan pelanggan potensial untuk waktu yang lama gitu, dan juga ini itu memberikan exposure berulang ke pesan iklan tanpa adanya biaya tambahan. Nah, yang keempat itu ada biaya atau cost. Nah, mungkin dalam beberapa barang khusus agak mahal, seperti misalkan barang yang terbuat dari kulit. Namun, sebenarnya kebanyakan barang yang digunakan untuk media ini tuh terjangkau gitu. Misalkan seperti baju atau topi, ataupun gantungan kunci, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, meskipun agak mahal, namun menurut CPM, jika dibandingkan dengan penggunaan media lain, tingginya jumlah exposure dengan menggunakan metode ini dapat menurunkan biaya relatif per exposure media periklanan ini. Nah, selanjutnya itu ada goodwill atau niat baik. Nah, produk promosi mungkin satu-satunya media yang dapat menghasilkan niat baik bagi penerimanya, karena memang orang-orang tuh suka menerima hadiah, dan banyak dari produknya yang dapat bermanfaat bagi yang menerimanya, seperti gantungan kunci, kalender, ataupun topi, dan lain sebagainya. Nah, konsumen itu sangat senang dalam menerima produk tersebut, sehingga produk tersebut juga memberikan kesan yang baik bagi para pengiklan atau marketer tersebut. Nah, yang keenam itu ada high recall atau daya ingat yang tinggi. Ini maksudnya adalah dengan adanya spesialisasi menggunakan metode ini itu menyebabkan banyak penerima hadiah atau consumer yang ingat gitu dengan nama perusahaan dan juga pesan yang disampaikan oleh para pengiklan. Nah, yang ketujuh ada supplementing other media atau melengkapi media lainnya, di mana keuntungan utama dari promosional produk marketing ini adalah kemampuannya untuk melengkapi media lain gitu, karena biayanya yang rendah dan exposure-nya yang berulang, di mana pesan paling sederhana dapat memperkuat daya tarik atau informasi yang diberikan melalui bentuk lain. Dan juga produk promosi telah digunakan untuk mendukung pameran dagang, memotivasi dealer, mengenali karyawan, dan juga mempromosikan kontak konsumen dan tenaga penjualan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disadvantage atau kerugian dari penggunaan metode ini. Yang pertama itu ada image. Nah, di sini tuh bentuk periklanan itu diterima sebagai bentuk pengingat dari perusahaan tersebut terhadap konsumen gitu. Jadi perusahaan haruslah berhati-hati dalam memilih barang yang akan digunakan untuk mengiklankan produk mereka dengan menggunakan metode ini, di mana citra perusahaan mungkin akan menjadi lebih buruk atau mungkin juga sebaliknya menjadi lebih bagus, tergantung bagaimana perusahaan tersebut merancang iklan yang akan mereka bawakan dengan metode ini. Selanjutnya kerugian yang kedua ada saturation. Nah, metode ini itu udah banyak digunakan oleh perusahaan lain gitu. Jadi si perusahaan jika mereka tidak bisa melakukan spesialisasi terhadap iklan ini, maka nilai
mungkin yang akan diberikan ke penerimanya juga tidak baik gitu, sehingga penerimanya tidak bisa menangkap pesan yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut kepada calon konsumer mereka. Nah, untuk kerugian yang ketiga itu ada lead time. Jadi lead time dibutuhkan untuk menyusun sebuah produk promosi, pesan. Untuk metode ini tuh jauh lebih panjang dan lebih lama dibandingkan dengan kebanyakan media lain. Terus yang keempat ada reach. Jadi penggunaan media lain seperti televisi itu akan jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan penggunaan metode ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dalam promotional product marketing. Nah, jadi sebenarnya karena sifat industrinya, promotional product marketing itu tidak memiliki sistem pengukuran audiens. Nah, jadi untuk mengetahui dampak dari media ini dilakukan berbagai penelitian. Nah, jadi penelitian ini tuh dilakukan oleh sebuah organisasi perdagangan yang bernama The Promotional Product Association International atau yang biasa disingkat PPAI. Nah, PPAI ini tuh mereka membantu pemasar atau marketer dalam mengembangkan dan menggunakan metode produk promosi ini. Nah, selain itu PPAI juga menyediakan dukungan promosi dan hubungan masyarakat untuk metode ini serta menyebarkan informasi statistik dan pendidikan. Nah, menurut studi yang telah dilakukan oleh PPAI, ternyata 89%-nya orang itu ingat di mana mereka menerima hadiah hadiah produk promosi. Terus juga dari hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa sebesar 83% konsumen suka ketika mereka mendapatkan produk promosi yang di dalamnya terdapat pesan iklan. Terus juga mereka yang menerima produk promosi 85%-nya akhirnya berbisnis dengan pemasang iklan. Selain itu 41% dari konsumen yang telah disurvei mereka mengatakan bahwa mereka menyimpan barang yang telah didapatkan tersebut dari 1 tahun hingga 4 tahun. Nah, selain itu produk promosi juga menarik 500% lebih banyak referensi dari pelanggan yang puas dengan barang hadiah. Nah, statistik ini itu menekankan pada pentingnya produk promosi untuk pemasaran namun perkiraan jangka panjang untuk buku Yellow Page ini khususnya edisi cetak tidak menjanjikan karena saat ini karena udah ada Google dan juga internet, sehingga jika ingin mencari informasi terkait sebuah perusahaan, hotel ataupun tempat wisata dan lain sebagainya, orang-orang lebih cenderung untuk menggunakan internet yang dianggap lebih mudah dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai other traditional support media, yaitu advertising in movie theater atau iklan di bioskop. Nah, jadi metode lain yang dapat digunakan oleh marketer untuk menyampaikan pesan adalah penggunaan bioskop untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Nah, iklan itu ditampilkan sebelum pemutaran film, baik oleh sponsor lokal maupun nasional. Nah, sekarang itu di Indonesia iklan-iklan tersebut sudah ditayangkan secara teratur di bioskop-bioskop. Nah, selain itu iklan juga dipasang di lobi bioskop, terus juga di kios, di cup popcorn, dan juga di gelas minuman yang dijual di bioskop tersebut. Nah, ternyata tingkat pertumbuhan jumlah bioskop yang menayangkan iklan sebelum filmnya itu terus mengalami peningkatan sejak tahun 1980-an. Dan juga penjualan iklan bioskop sendiri pada tahun 2015 itu telah mencapai angka 716 juta dolar.
Nah, reaksi konsumen terhadap iklan yang ada di bioskop tersebut juga beragam. The Cinema Advertising Council atau CAC, mereka melaporkan bahwa ternyata 63% dari penonton bioskop itu mengatakan bahwa mereka itu tidak keberatan dengan iklan yang ditayangkan sebelum film tersebut ditayangkan. Terus juga studi CAC lainnya menunjukkan bahwa 72% penonton bioskop mereka tuh mengingat iklan yang pernah ditayangkan di bioskop dan bahkan belum pernah melihat iklan tersebut di TV. Dan dari mereka yang pernah melihat iklan TV dan bioskop, sebanyak 32% lebih memilih iklan yang ditayangkan di bioskop. Namun di sisi lain, banyak juga konsumen yang merasa terganggu akan iklan yang ditampilkan sebelum penayangan film yang ada di bioskop. Nah, selain itu, sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh salah satu broker periklanan menunjukkan bahwa ternyata dampak dari iklan yang ditayangkan di bioskop tersebut lebih memiliki dampak terhadap penonton 3 kali lebih besar dan 3 kali lebih diingat oleh. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai keuntungan dan kerugian memasang iklan di bioskop. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai keuntungannya. Nah, untuk keuntungan pertama itu ada exposure, di mana setiap tahunnya penonton di bioskop itu terus mengalami peningkatan, dan penjualan tiket per tahunnya itu bisa lebih dari 11 miliar dolar per tahun. Nah, untuk keuntungan yang kedua itu ada emotional attachment, di mana ada sebuah studi yang menemukan bahwa ternyata 41,5% dari penonton bioskop itu mengatakan bahwa mereka menjadi terikat secara emosional dengan iklan dan merek yang ditampilkan di bioskop tersebut. Dan yang ketiga ada cost atau biaya. Nah, biaya di iklan itu, biaya iklan di bioskop itu sebenarnya bervariasi tergantung dari satu tempat ke tempat lain. Namun biasanya ini tuh tergolong rendah gitu dalam hal biaya absolut dan relatif per exposure-nya. Nah, keuntungan yang keempat itu ada attention atau perhatian, di mana riset menunjukkan bahwa iklan di bioskop itu ternyata menjangkau lebih banyak konsumen yang mengatakan kalau mereka biasanya menghindari iklan, di mana konsumen ini 157%-nya lebih mungkin melihat iklan iklan di film ini daripada di media lainnya seperti contohnya di televisi. Nah, keuntungan yang kelima itu adanya clutter. Dengan adanya pembatasan jumlah iklan yang ditayangkan di bioskop, menjadikan iklan yang muncul di bioskop ini menjadi lebih teratur sehingga penonton itu tidak jenuh melihatnya. Nah, yang keenam ada proximity. Karena banyak teater atau bioskop yang letaknya berdekatan dengan pusat perbelanjaan, sehingga ini menjadi kayak peluang tersendiri bagi pengiklan ketika mereka mengiklankan produk mereka. Nah, dari studi yang telah dilakukan dapat hasilnya ternyata 74% dari penonton bioskop mereka menggabungkan aktivitas menonton film dan juga makan di luar. Nah, yang ketujuh ada segmentation. Nah, jadi keuntungan utama dari iklan di bioskop itu adalah kemampuan untuk menargetkan segmen demografis tertentu, di mana profil penonton bioskop itu biasanya di atas rata-rata dalam pendidikan dan kekayaan. Nah, judul dan peringkat film tertentu memungkinkan iklan untuk menjangkau kelompok tertentu. Nah, yang ke-8 itu adalah quality. Jadi produksi berkualitas tinggi termasuk penglihatan dan suara memungkinkan lebih banyak kreatif dan perhatian mendapatkan iklan. Nah, yang terakhir ada integrasi. Jadi mereka yang mengunduh film secara online sebenarnya mereka lebih cenderung untuk menonton film. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai beberapa kerugian yang terkait dengan bioskop sebagai media periklanan. Nah, untuk kerugian yang pertama itu ada irritation.
Mungkin kerugian utamanya adalah banyak orang tidak ingin melihat iklan di media ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ini dapat menimbulkan gangguan tingkat tinggi. Dan yang kedua ada cost. Nah, meskipun biaya beriklan di bioskop lokal disebut sebagai keuntungan karena tarifnya yang rendah, iklan yang ditayangkan secara nasional seringkali lebih tinggi 20% daripada penayangan yang sama di televisi. Nah, CPM sendiri itu menghitung bahwa iklan di bioskop cenderung lebih tinggi dibandingkan di media yang lain. Branded entertainment ini jenis advertising yang memadukan pemasaran dan hiburan melalui banyak platform, bisa lewat televisi, film, musik, atau juga teknologi. Pada dasarnya tujuan ini adalah menggunakan media hiburan tersebut untuk mendapatkan perhatian dan exposure terhadap konsumen untuk produk atau brand tersebut. Nah, ini ada perbedaan tipis antara product placement dengan branded entertainment. Di intinya mereka tuh punya ujung final goals yang berbeda. Kalau misalnya penempatan product placement itu dia itu kayak cuma penempatan pasif doang, cuma visual atau verbal dari merek tersebut, tapi nggak ada integrasi ke dalam program yang diletakkan produk tersebut. Nah, tapi kalau misalnya si branded entertainment ini tuh dia tuh si brandnya atau si produknya tuh lebih terintegrasi gitu loh, lebih masuk ke dalam entertainment tersebut, misalnya masuk ke dalam alur cerita atau enggak kayak emang part of the story, part of the film gitu. Jadi kayak tingkat integrasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan product placement. Nah, strategi mana yang akan dipilih oleh marketer ini dipengaruhi oleh media yang digunakan, karakteristik dari brand tersebut, terus juga bisa consumer attitudes terhadap brand placement, dan faktor-faktor lainnya termasuk regulasi. Selanjutnya ada product integration. Nah, product integration ini tuh sebenarnya basically mirip sama si product placement tadi, cuma dia itu terlibat lebih dalam, tadi kan dijelasin. Jadi si integrasi, si produknya itu lebih terintegrasi sama konten yang dibikin. Jadi kayak product placement yang lebih terintegrasi melalui konten atau script dari program tersebut. Nah, produk ini tuh tadi juga dijelasin, dia tuh lebih merasuk ke dalam ke program atau bahkan dia tuh jadi program itu sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya emang kontennya dibikin untuk suatu brand tertentu, atau enggak emang si brand itu si program tersebut itu menceritakan tentang tentang mengiklankan produk tersebut atau gimana ya, itu product integration. Jadi kayak lebih dalam involvingnya ke konten yang diproduksi. Nah, ini tuh strategi ini tuh lagi banyak banget digunakan karena network dari konten, misalnya dengan mudah kita mengakses YouTube, kita punya video on demand gitu kan, kayak Netflix atau Disney Plus atau Amazon Prime gitu kayak si integrasi produk ini tuh lagi booming banget, lagi meningkat dengan pesat karena ya itu jaringannya juga ada, konten-konten baru juga lagi dibikin, lagi banyak banget, penyebaran melalui media tuh lebih gampang banget dengan adanya internet dan segala macam. Jadi kayak product integration itu cukup banyak digunakan. Nah, selanjutnya ada content sponsorship. Nah, content sponsorship ini basically ya kayak kita kasih sponsorship. Jadi si company itu nggak harus pusing-pusing sengaja bikin konten emang buat brandnya. Mereka itu tinggal ya udah mana konten yang kira-kira bisa dimasukin produknya, terus mereka menjalin kerjasama dengan bisa aja memberikan kasih free products, atau bisa juga misalnya kasih sponsorship dalam bentuk cash money atau lain sebagainya. Pokoknya mereka nggak usah pusing, si company itu nggak usah pusing-pusing bikin konten, yang penting langsung masukin produknya ke dalam konten orang yang dibuat sama orang. Jadi ad supported video on demand ini tuh
Basically marketer itu berasumsi bahwa dibandingkan dengan cuma melakukan marketing di TV biasa, dengan menggunakan ad supported VOD ini tuh bisa menambah exposure produk terhadap konsumen. Jadi diharapkan asosiasi konsumen terhadap produk itu tuh semakin tinggi, jadi kayak ingatannya semakin tinggi, niatan belajar semakin tinggi, juga kemungkinan word of mouth, dari mulut ke mulut, dari keluarga, teman, itu juga lebih tinggi. Kayak terus mencari uh, kayak uh, keingintahuan konsumen terhadap produk juga semakin tinggi, jadi kayak semakin dicari produknya, semakin dikepoin nih produknya tuh kayak gimana, karena exposure-nya juga semakin tinggi selain dari TV biasa juga dari supported VOD. Nah kemudian yang terakhir ada address, jadi kayak strategi platform ini tuh, platform branded entertainment ini tuh luas banget karena dia non tradisional, dia itu sangat sangat terbuka dengan peluang, sangat terbuka dengan inovasi. Jadi kayak di bukunya juga dikatakan bahwa penggunaan branded entertainment ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya inovasi teknologi yang dilakukan. Jadi kayak semakin tinggi inovasi teknologi yang dilakukan, semakin banyak pula peluang yang bisa digunakan untuk melakukan advertising. Nah jadi seperti platform pada umumnya, cara advertising pada umumnya, branded entertainment juga punya advantage dan disadvantage. Yang pertama itu ada exposure dan frekuensi. Jadi kayak dengan banyaknya media, dengan banyaknya platform, dengan banyaknya konten yang dipasangkan dengan produk tertentu, maka frekuensi dan exposure dari produk tersebut itu semakin tinggi gitu kan. Jadi misalnya kayak si konsumen ini nggak cuma ketemu advertising ini di satu tempat, tapi juga di tempat lain. Kayak misalnya nggak cuma di iklan TV, tapi juga di konten film yang dia tonton, bisa juga di konten YouTube yang dia tonton, bisa juga di game yang dia mainkan gitu. Jadi kayak frekuensi terhadap iklan tersebut kan dia lebih tinggi dong, nggak cuma di satu tempat doang. Nah dengan frekuensi yang tinggi juga exposure, frekuensi dan exposure-nya ya tinggi, jadi kayak paparan terhadap iklan tersebut itu tinggi bagi konsumen tersebut. Kemudian support for other media. Nah ini tuh mengatakan bahwa si branded entertainment ini tuh mendukung alat promosi lainnya. Biasanya si klien itu menempatkan produk secara cross promote, jadi nggak cuma di satu tempat doang, tapi di berbagai produk dan film di berbagai media gitu. Jadi ini tuh meningkatkan keterikatan yang ditingkatkan oleh iklan dan komersial. Jadi pengiklan ini tuh di iklannya itu banyak banget yang support, gak cuma directly promoting the product, tapi juga support mendukung alat promosi lainnya. Nah kemudian ada source association. Nah source association ini tuh kan kita udah tahu kalau misalnya asosiasi terhadap produk itu bisa menimbulkan awareness terhadap produk tersebut dan bisa juga meningkatkan keinginan untuk membeli produk tersebut. Nah dengan menggunakan brand entertainment ini tuh bisa meningkatkan asosiasi konsumen terhadap produk. Jadi ini tuh karena asosiasi itu kan sangat penting dibangun, salah satu caranya adalah menggunakan strategi branded entertainment. Jadi kayak visual association ini tuh bisa membangun favorable product image yang diinginkan oleh marketer. Nah terus kemudian ada cost. Nah biasanya tuh biaya untuk melakukan branded entertainment itu kan kayak cuma ngasih free product, cukup untuk ngasih free product, nggak perlu sampai ngeluarin uang yang benar-benar banyak gitu untuk melakukan advertising tersebut. Bisa dengan cuma kasih free product atau cuma kayak support di suatu bagian tertentu, jadi kayak costnya cenderung lebih kecil. Nah disebutkan bahwa CPM untuk bentuk iklan ini tuh cukup rendah karena
uh, kayak biaya yang dikeluarin itu nggak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan volume exposure yang dihasilkan oleh bentuk iklan ini. Nah, selanjutnya ada recall, advantage recall. Nah, recall ini tuh recall itu sebenarnya masih nyambung sama association tadi. Jadi kayak si konsumen itu lebih gampang untuk merecall, oh kemarin tuh saya lihat ini di konten ini. Jadi kayak kemarin tuh konten ini tuh ngejelasin produk ini, jadi kayak nge-recallnya lebih gampang karena udah terbentuk asosiasi tadi. Jadi kayak sebagian besar ingatan si konten itu tuh lebih tinggi daripada dibandingkan dengan iklan di TV yang cuma lewat doang. Terus bypassing regulation. Nah, bypassing regulation ini tuh kadang kan ada beberapa produk yang restricted, nggak bisa benar-benar explicitly diiklankan gitu, misalnya kayak produk minuman beralkohol atau nggak produk rokok atau nggak produk kondom dan lain-lain gitu kan. Ya, bypassing regulation ini tuh bisa digunakan, tanda kutip digunakan oleh marketer untuk mempromosikan produknya gitu, dengan jadi kayak semacam mencari jalan tikus untuk mengiklankan produk tersebut melalui suatu konten atau suatu produk gitu. Nah, selanjutnya acceptance. Nah karena placement yang dilakukan itu cenderung tepat sasaran, jadi kayak acceptance konsumen terhadap produk tersebut juga cenderung positif gitu. Kayak mereka kenapa bisa dibilang cenderung tepat sasaran, karena kan produk tuh nggak asal ya udah nih masukin konten ini ya, kontennya kan kemungkinan besar relatable gitu kan, kemungkinan besar tuh nyambung. Jadi kayak penerimaan dari placement yang dilakukan itu memberikan tanggapan yang positif dari konsumen gitu. Terus yang terakhir ada targeting. Nah, targeting ini tuh tadi karena placement yang dilakukan cenderung tepat sasaran, jadi kayak ini tuh bisa menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mencakup konsumen yang potensial, karena biasanya konten ini tuh spesifik gitu, kayak orang tuh emang nyari konten ini secara spesifik, sehingga marketer juga bisa menyasar konsumen spesifik yang tertarik pada subjek tertentu. Setelah advantage-nya dari branded entertainment, sekarang kita bahas disadvantage-nya dari branded entertainment. Nah, yang pertama itu ada high absolute cost. Sebenarnya tadi udah disebutin kan, kalau si CPM-nya itu bisa aja rendah karena dia gak ngeluarin uang yang seberapa, gak ngeluarin biaya yang seberapa, tapi exposure-nya cukup tinggi. Nah, tapi ternyata kalau misalnya dilihat lagi, absolute cost-nya itu bisa jadi sangat tinggi karena meningkatnya permintaan branded entertainment bisa ditambah dengan meningkatnya penekanan studio pada class promotion. Jadi bikin biayanya itu semakin mahal gitu loh. Kayak ya belum tentu juga costnya rendah, bisa juga high absolute costnya, actual costnya emang beneran tinggi gitu kan. Terus next ada time of exposure. Nah, tadi juga udah dijelasin kan, si exposure dan frekuensinya itu bisa tinggi, bisa emang terekspos ke audiens gitu dengan masif gitu kan, tapi nggak ada garansi kalau produk ini tuh bakal notice sama konsumen. Kayak misalnya produknya tuh gak ditampilkan secara mencolok, jadi kayak produknya tuh cuma kayak ya udah selewat doang, pajangan doang, jadi kayak nggak ada garansi produk bisa di notice sama konsumen gitu. Terusnya ada limited appeal. Nah, appeal itu kan penting untuk menjelaskan suatu produk gitu, untuk apa ya, bikin si konsumen itu tertarik sama produk tersebut. Nah, kalau misalnya di branded entertainment ini tuh apa ya, cenderung ya kita nggak bisa pilih gitu loh, pengen ngasih produk benefit, ngasih information detail tuh nggak bisa kan. Misalnya kayak masa di konten terus kita kayak ngasih produk benefit tiba-tiba di dialognya atau gimana, kan kurang favorable. Jadi kayak strategi ini tuh lebih mengedepankan asosiasi produk dan favorability melalui image yang dibangun. Jadi bukan benar-benar ngasih appeal tentang produk ini tuh gini, benar-benar iklan yang ini benefitnya seperti ini, informasi detailnya seperti ini, enggak, tapi lebih ke membangun asosiasi dari
produk dan favorability melalui branded entertainment. Terus lack of control, iya tadi kayak ya kan si marketer itu nggak bisa milih gitu loh, nggak bisa nentuin pokoknya pengen produknya kayak gini kan, nggak bisa. Jadi kayak biasanya marketer tuh nggak punya kuasa gitu loh buat nentuin kapan dan bagaimana si produknya untuk di place gitu kan, untuk di placement. Jadi kayak kadang di beberapa kasus si produk placement yang dilakukan itu enggak sesuai dengan keinginan marketer dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya kayak ya berarti gak berhasil gitu si produk placementnya. Terus yang kemudian public relation. Nah, penggunaan produk placement dan integrasi ini tuh bisa jadi, kalau kebanyakan tuh bisa jadi bikin annoying gitu. Jadi kayak ini tuh biasa disebut dengan cross commercialization. Jadi kayak kalau terlalu banyak, terlalu sering ya annoying, dan bahkan justru membangun negative attitude towards brand gitu. Terus competition. Nah, competition ini tuh lebih ke karena kompetisi yang bertambah, terus juga demand terhadap branded entertainment tuh rebutan bertambah juga. Jadi kayak produksi branded entertainment ini juga jadi ikut meningkat, kayak karena demandnya bertambah tapi supaya segitu-gitu aja juga kan, jadi si price-nya juga jadi meningkat. Jadi ya competition ini berdampak cukup buruk untuk BI ini berdampak cukup buruk karena membangun kompetisi antar produk atau brand. Terus negative placement. Nah, tadi ini nyambung banget sama lack of control. Jadi kita kan nggak bisa tahu nih produk kita tuh ditaruh di mana, di bagian apa, di cerita sebelah mana lagi nyeritain tentang apa gitu kan. Jadi kayak bisa aja si produk ini ditempatin di bagian cerita yang kurang favorable bagi audiens. Jadi kayak ini tuh menimbulkan negative attitude toward brand. Jadi kayak beberapa produk bisa ya timbul di scene yang nggak disukai gitu sama audiens. Jadi kayak ya negatif toward actors tuh justru terbangun, bukannya sih favorability terhadap produk tersebut gitu. Terus clutter. Nah, tadi kayak ya bentuk-bentuk iklannya kalau terlalu banyak kan jadinya annoying. Kalau terlalu banyak, terlalu terintegrasi gitu akhirnya kan kayak jadi kurang efektif gitu. Karena annoying jadi kayak ya udah orang juga malas untuk lihat itu, dan iklan yang dilakukan itu tidak efektif. Kemudian measurement and brand entertainment. Nah, ini tuh kan brand entertainment itu sangat open untuk berbagai macam option, berbagai macam inovasi, dan pertumbuhan yang pesat ini juga harus dibarengin sama pengukuran yang tepat. Biar apa? Biar advertising yang dilakukan itu efektif gitu kan. Jadi biar nggak cuma asal advertise, kayak cuma asal iklan, tapi juga emang dievaluasi apakah strategi yang dilakukan udah efektif atau belum. Nah, di bawah ini ada beberapa high profile company yang menyediakan jasa di bidang measurement ini. Yang pertama ada Nielsen Media Research. Nah, dia tuh perusahaan pemerintah TV. Jadi dia melacak penempatan produk di jaringan televisi. Kayak terus nanti ke depannya tuh perusahaan ini punya rencana untuk melacak program kabel dalam waktu dekat, kayak program-program yang bukan di jaringan TV tapi di jaringan kabel gitu. Terus yang kemudian ada Brand Channel Product Placement Watch. Brand ini tuh memberikan informasi terkini. Jadi sebenarnya dia tuh bukan company yang emang memberikan measurement gitu loh. Sebenarnya dia tuh cuma kayak ngasih informasi tentang apa yang terjadi di industri hiburan. Jadi kayak update berita tentang industri hiburan itu dari dia gitu kan. Nah, dia juga mengadakan Brand Cameo Product Placement Awards tahunan. Jadi kayak dia tuh basically dia ngasih informasi gitu. Jadi kayak meningkatkan asosiasi informasi terhadap iklan yang akan dilakukan. Jadi kayak walaupun bukan benar-benar lembaga untuk measuring, tapi mereka tuh ngasih informasi apakah itu kayak up to date atau enggak. Jadi kayak kabar marketnya gitu loh. Terus yang terakhir ada Rentrak. Nah, Rentrak ini tuh dia tuh pakai ukuran result oriented integration. Jadi metode ini tuh
menilai kualitas setiap 100 detik dari sebuah integrasi. Jadi kayak nanti ada hitungannya gitu, setiap 100 detik itu si integrasi itu kualitasnya berapa sih, exposure-nya berapa sih, terus nanti kemudian diterjemahkan ke penempatan produk per rasio biaya komersial. Jadi kayak ini nanti bisa menilai integrasi tersebut dengan membandingkannya dengan nilai komersial. Jadi kayak gimana nilai integrasi tersebut dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Nah kemudian ada guerrilla marketing. Nah guerrilla marketing ini tuh cara non tradisional lain yang biasanya dilakukan para marketer ini itu untuk mencapai exposure terhadap konsumen dengan biasanya ini banyak banget sih sebutannya, bisa guerrilla marketing, bisa buzzing, bisa ambush atau viral marketing atau word of mouth gitu. Jadi kayak strategi ini tuh kayak emang masif banget untuk meningkatkan exposure produk terhadap konsumen. Nah strategi jenis ini tuh sangat kebantu dengan adanya teknologi kan, dengan mudahnya internet, dengan mudahnya akses terhadap konten dan lain-lain, itu bisa meningkatkan sih guerrilla marketing ini. Kayak yang viral marketing kan biasanya cuma di iklannya di satu tempat, tapi dengan unique way sehingga orang-orang tuh jadi kayak menyebarluaskan lagi, jadi kayak lama-lama viral gitu kan. Jadi ya sebenarnya si strategi itu sangat terbantu dengan teknologi dan ditambah dengan ide kreatif yang dilakukan oleh company atau marketer. Nah sebenarnya exposure product ini tuh bagusnya adalah nggak cuma dilakukan terhadap targeted audience, tapi juga bisa menjangkau additional audience. Tadi kan ya si viral marketing itu kan cuma mereka menggunakan unique way untuk mempromosikan produknya atau brandnya, kemudian juga cuma ke targeted audience, tapi karena emang ini unique way, sangat kreatif, terus orang-orang jadi menyebarluaskan kembali sehingga jadi viral. Jadi si exposure-nya nggak cuma kena ke targeted market doang, tapi ke additional consumer gitu, additional businesses gitu. Terus yang terakhir ada ini tuh adanya kayak media yang bisa dilakukan. Nah kemudian ada miscellaneous other media. Basically ini kayak others media aja sih, others media yang dilakukan karena sebenarnya opsi untuk melakukan advertising itu nggak ada habisnya. Jadi kayak di sini tuh diceritain tentang beberapa fast growing option yang sering digunakan serta advantage dan disadvantage-nya. Nah yang pertama ada parking lot ads. Ini tuh parking lot ads itu tuh bisa jadi kayak ya bisa di rambu-rambu atau enggak bisa di dinding-dinding garasi parkir, atau enggak bisa juga di graffiti or something gitu kan. Jadi kayak beberapa perusahaan menganggap ini tuh menarik banget untuk dilakukan, terutama untuk barang-barang di tempat pembelian gitu. Nah iklan itu bisa menjangkau berbagai demografi tergantung di mana mereka menempatkan iklan tersebut. Kayak ya lebih easy to reach aja, dan orang tuh lebih daily gitu kan ke parking lot sih. Kayak mereka melihat exposure-nya itu memang gak masif, tapi itu kayak emang daily, emang sehari-hari dilihat gitu ya, exposure-nya dirasa cukup untuk dilakukan oleh beberapa perusahaan. Terus ada gas station pump ads, kayak ya kan kita lagi ngisi bensin berharap bisa lihat apa sih, so the exposure dari iklan tersebut tuh bisa jadi kena ke orang yang lagi ngisi bensin tersebut. Terus ada place based media. Nah ini tuh media berbasis tempat. Ini tuh udah jadi usaha yang menentukan dan alternatif yang menarik bagi pembeli media. Jadi kayak misalnya kita lagi parkir lagi di apa ya, saya di Transmart, terus mereka punya kayak TV di dekat kasirnya gitu, terus kita sambil nunggu antrian tuh sambil nonton TV itu, dan mereka tuh memberikan iklan-iklan yang meningkatkan itu tuh bisa meningkatkan exposure dari produk yang mereka iklankan di TV tersebut. Jadi kan kita bosan
misalnya bosan atau enggak ya nunggu antrian atau enggak nunggu keliling-keliling lihat lihat terus ada iklan di TVC itu tuh kayak ada TVC kayak gitu, jadi kayak bisa meningkatkan exposure terhadap produk tersebut karena non traditional media itu emang banyak banget opsinya, jadi kayak anywhere yang kelewat yang bisa meningkatkan exposure dari produk tersebut ya they will do it. Nah, nggak beda dengan media-media lainnya, si miscellaneous other media ini juga punya advantage dan disadvantage. Nah, yang pertama itu kita punya awareness dan attention. Nah, ini tuh ya karena mereka muncul di tempat-tempat non tradisional, jadi kemungkinan bisa meningkatkan awareness dan attention. Kayak muncul di tempat-tempat yang unusual gitu kayak daily yang biasanya kita lewatin tapi secara nggak sadar itu tuh meningkatkan awareness dan attention kita terhadap produk atau brand. Terus cost efisiensi, nah karena si media ini tuh jarang banget digunakan, bukan jarang banget digunakan ya, kadang marketer tuh punya beda-beda ini kan, marketer tuh punya beda-beda cara untuk mengiklankan atau enggak untuk memilih media si miscellaneous other media ini, jadi kayak biaya untuk melakukan itu tuh cenderung masih rendah karena demand terhadap media tersebut tuh rendah juga. Beda sama brand entertainment, kalau brand entertainment kan tadi kayak karena dia terus berkembang makanya si demand terhadap media tersebut juga berkembang sehingga costnya juga jadi naik. Nah sedangkan si miscellaneous alternative media ini tuh bisa jadi kayak belum ada nih orang yang pakai jadi baru mereka doang sehingga costnya juga rendah gitu. Ini kayak ya cost efisiensi gak ada karena nggak ada demand untuk tempat tersebut, demandnya cenderung rendah jadi costnya juga rendah. Kemudian targeting, nah targeting ini tuh advertising yang dilakukan dengan miscellaneous ada media ini tuh bisa sangat targeted gitu kan, jadi kayak bisa terekspos di waktu lokasi yang diinginkan, juga bisa ke usia dan grup-grup tertentu. Nah terus disadvantage-nya ini adalah sama seperti others media, kalau misalnya terlalu banyak exposure yang dilakukan terlalu sering itu tuh bisa jadi consumer tuh bisa jadi irritated gitu, bisa jadi kayak ih kok ini lagi jadi kan males, dan jadi kayak negatif, bisa membangun negative attitude towards brand gitu. Terus wear out, karena terlalu sering muncul jadinya bosen, jadi nggak atraktif lagi, jadi kayak udah useless aja gitu sih.